tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu 1 tahun berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah sebagai berikut. A. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. B. Mengawasi pelaksanaan pembangunan. C. Menilai hasil kerja mandataris MPRS. 2. Penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1909, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. A. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. B. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. C. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. 3. Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau Dekon. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik Negara kedudukannya di bawah urusan Menteri Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya. A. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional. B. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. C. Pengeluaran negara cukup besar. 4. Kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk KESOP adalah meningkatkan sektor perdagangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nazla Nur Azmi dari kelas 12 IPS 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.